Jadi untuk layanan di Siloam Bogor sendiri, kita ada selain poli rawat jalan dan rawat inap, nah itu kita juga ada rehabilitasi medik dan MCU, Bapak. Kadang banyak yang tidak bisa mencapai golden period saat penanganan stroke. Itu karena seseorang yang terkena stroke belum tentu langsung teridentifikasi satu. Oleh karena itu nanti kita belajar bareng sama dokter neurologi bagaimana caranya ya. IGD kita ini free. Tidak dikenakan biaya sama sekali untuk penjemputan radius under 20 km. Nah, ini Hai kawan Mak Jus, selamat datang di Kedai Mak Jus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Ya, sekarang kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Jess, dan Kak Jess nggak sendiri. Kita ditemani oleh Mas Jus. Ya. Ini episode perdananya Mas Jus ya, karena Depur Pak saya biasa lagi ke Hong Kong, bukan dulu, itu ya kan. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang manis yang sudah ada di sini, kawan Mak Jus, dari Siloam Hospital Bogor, Ibu Verika. Iya. Ya, disapa dulu dong. Halo Ibu Verika. Hai. Kita langsung kenalan dulu sama Ibu Verika nih, gitu. Tapi ingat, jangan langsung pada nanya nomor handphone. Apalagi nomor rekening ya. Ya, kalau nomor rekening nggak apa-apa, ditransfer ya. Iya, silakan Ibu. Iya, hai, selamat sore nih stroker. Iya, ini senang banget kita sebagai Siloam Bogor baru pertama kali nih menjangkau komunitas stroke. Salam kenal sebelumnya, saya dengan Verika Yosefin sebagai head business dari Siloam Hospitals Bogor. Nah, thank you banget Ibu Verika hadir di sini bersama dengan kawan Mak Jus hari ini. Kita mau sharing nih tentang layanan-layanan yang ada di Siloam Hospital Bogor tentunya. Karena di sini warga Bogor, mana suaranya? Biasa ya. Jadi selama ini kan kita mengenal ya bahwa Siloam itu sudah banyak cabangnya dan bisa hadir di Bogor, dan salah satunya keunggulannya adalah stroke unit ya. Stroke Ready Hospital. Stroke Ready Hospital. Nah, boleh diceritakan dong Stroke Ready Hospital sih seperti apa sih layanannya? Ya, oke, thank you Kak Jess. Aku penasaran sih sebelumnya berapa banyak orang yang asli Bogor di sini? Rekan-rekan stroker? 10.000 nih. Ya, 1 juta penonton lah ya. Ya, lumayan banyak berarti ya. Nah, kalau yang untuk asli Bogor, biasanya sih taunya tuh gedung kita dulu Internusa. Bener ya Bapak Ibu ya? Internusa dulu gedung itu. Nah, lalu digantikan dengan yang namanya Pangrango Plaza tuh. Nah, baru setelah itu di 2017 kita mendirikan Siloam Hospitals Bogor di gedung tersebut. Berlokasinya persis di depan Kebun Raya Bogor, pintu masuk. Jadi ring satunya RI 1 waktu itu. Luar biasa. Iya. Nah, kita berdiri di 2017 sebagai rumah sakit umum ya. Kita ada 4 keunggulan. Di sini mungkin Bapak Ibu stroker bisa lihat keunggulan kita ada heart center, sport clinic, urologi, dan salah satunya adalah brain center atau stroke ready hospitals nih. Jadi kita spesifik hari ini mau bahas tentang stroke ready hospitals. Gitu. Apa sih stroke ready hospital itu sendiri? Nah, itu untuk pelayanan rumah sakit secara komprehensif ya, menangani dari sisi fasilitas dan spesialis yang ready juga 24 jam untuk menangani code S atau code stroke. Jadi kalau kita tahu sendiri kalau stroke itu kan ada golden timing ya. Iya, betul. Nah, itu nanti mungkin spesifik akan dijelaskan dengan dokter Iki, dokter neurologi intervensi kita. Tapi untuk stroke hospitalnya sendiri, kalau kita asal mau mencapai golden timing atau rumah sakit terdekat, tapi itu tidak lengkap, akan percuma. Jadi nanti akan dirujuk lagi MRI atau dirujuk lagi karena spesialis neurologisnya tidak ada. Betul banget. Atau hal lainnya lah. Nah, kita sudah one stop hospital unit sih untuk rumah sakit. Udah tersertifikasi juga dan
beberapa nurses kita itu sudah terlatih dari Angels Academy. Mungkin ada yang udah tahu iya, Angels Academy betul. ya. Itu Iya, memang khusus untuk stroke. iya betul, Iya, Angels Academy. keren banget. Dan ini meskipun hujan ya, kita harus tetap semangat karena Bogor itu katanya emang kota hujan ya. Jadi nggak apa-apa. Meskipun hujan, katanya kalau hujan itu makin romantis ya, Pak ya. Nah, iya. Nah, sebetulnya begini, kalau kita mengetahui ya, kadang banyak yang tidak bisa mencapai golden period saat penanganan stroke. Itu karena seseorang yang terkena stroke belum tentu langsung teridentifikasi satu. Oleh karena itu nanti kita belajar bareng sama dokter neurologi bagaimana caranya ya kita mengidentifikasi itu. Dan yang kedua, setelah diidentifikasi ini sudah stroke, memang harus dibawa ke tempat yang tepat gitu. Karena kalau tidak ke tempat yang tepat, nanti pada akhirnya yang seperti tadi Bu Verika katakan, apakah ada layanan untuk CT scan atau MRI untuk melihat gitu. Apakah ada dokter neuro on-site-nya atau bedah sarafnya gitu. Nah, boleh diceritakan tim dari Siloam sendiri untuk penanganan stroke itu ada apa saja? Kita tergabung dalam tim cepat tanggap ya. 4,5 jam itu tuh waktu yang benar-benar rentan banget untuk menghandle dari mulai A to Z-nya pasien stroke sendiri, dari mulai hot as sudah beritahukan gitu, digaungkan di IGD. Nah, langsung untuk dokter kita terlengkap dalam hal neurologis, yaitu ada dokter neurologis biasa, lalu sampai di intervensi dan bedah saraf. Lalu tidak dari situ saja, lepas dari penanganan sendiri, kita ada dokter KFR, rehabilitasi medik. Nah, itu juga penting tuh. Jadi untuk terapi okupasi, terapi wicara, after treatmentnya itu kita sudah cukup lengkap. Tuh, udah komplit banget. Nah, kayaknya Mas Jus tersepona ya dari tadi ya mendengarkan. Di rumah sakit sudah lengkap. Iya. Jadi warga Bogor tentunya harusnya sudah mulai aware ya dengan kesehatan ya. Ketika ada keluarganya yang kena, itu langsung aja hubungin Hospital Siloam Bogor. Nah, FYI juga kita ada pelayanan untuk IGD. IGD kita ini free. Tidak dikenakan biaya sama sekali untuk penjemputan radius under 20 km. Nah, ini kalau nggak salah daerahnya masih under 20 km, berarti masih free nih harusnya. Iya. Luar biasa sambutannya. Kalau mobil ambulans ini sendiri ada berapa unit? Ya, untuk ambulans kita ada 2 unit. 2 unit. Iya. 2 unit ya. Iya. Ambulansnya ada 2 unit dan masuk IGD itu free ya? Free. Jarak Untuk tempuh ambulans 20 kilo. Under 20 kilo. Tinggal hubungi saja nomor-nomor yang ada di sini. Nah, iya. Siap. Iya, kurang. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mas Jus? Kalau saya kira-kira kita lempar aja ke peserta ya. Iya, ke teman-teman. Boleh, kayaknya dari tadi udah nggak ada yang nggak sabar nih. Boleh mikrofonnya? Masalah pelayanan di Siloam Hospital Bogor itu apa saja yang dilayani untuk yang seperti stroker sekarang saat ini, dan juga memang di situ ada dokter saraf penyakit dalam. Nah, itu kita perlu sekali itu untuk mengecek keadaan di tubuh kita. Itu kan kita nggak tahu penyakit apa yang kita derita. Sebetulnya apa aja pelayanan di Siloam Hospital Bogor. Mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk melakukan pengecekan. Terima kasih, Bu. Iya, jadi jenis-jenis layanannya apa saja gitu. Terutama untuk yang di polineurologi ya. Ya, gitu. boleh. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi untuk layanan di Siloam Bogor sendiri, kita ada selain poli rawat jalan dan rawat inap, nah itu kita juga ada rehabilitasi medik dan MCU Bapak. Jadi tadi nih pengen screening untuk para stroker apa sih? Untuk kaum penyintas stroke, apalagi sih yang perlu dicek itu kan pasti ya. Nah, kita menyediakan beberapa layanan paket screening berupa yang udah dipaketkan, Pak. Jadi di situ udah ada konsultasi dokter, sudah ada pengecekan MRI, sudah ada pengecekan lab-nya juga. Nah,
Biasanya itu kan startnya dari mulai 1 jutaan doang, Pak. Kita untuk Siloam Hospital Group sendiri total ada 41 nasional, Pak. Yang salah satu rumah sakit jaringan yang terbesar di Indonesia saat ini. Dari Jakarta sampai Bogor sampai ke ujung Papua juga ada. Tapi untuk beberapa promo paket terkait itu mungkin spesifik ada hanya di Bogor. Tapi untuk sertifikat Ready Stroke Hospital sendiri kita baru di 12 rumah sakit hospital Siloam. Yaitu salah satunya Bogor, Jakarta mungkin ada di TBC Matupang, LV, Lipo Village, Karawaci, ya sisanya tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Gitu. Iya. Jadi memang betul banget yang namanya emergency neuro itu kan salah satunya stroke. Yes. Nah, karena kalau tidak ada stroke ready hospital, timnya ini kadang nggak ready gitu. Iya. Ada beberapa rumah sakit kalau memang sudah memberi pelayanan stroke ready hospital, baik itu dokter neurologinya, bedah sarafnya pasti sudah siap on site di situ. Dan yang terpenting memang tenaga medis SDM seperti perawat, dokter yang di IGD itu harus langsung tahu gitu. Bahasa sekarang gercep ya. Gercep ya. gitu. Dan coba kita pengen tanya nih, kira-kira pengembangan ke depannya nih untuk seperti teman-teman komunitas nih, kawan Makjus, kira-kira ada program apa nih yang bisa kita kolaborasikan? Oke, ini sebenarnya nggak boleh di-spill ya. Tapi nggak apa-apa, khusus stroker aku spill sedikit. Kedepannya selain kita memang sudah mengembangkan si Stroke Ready Hospital sendiri di Bogor, kita kedepannya untuk sport klinik nih Bapak. Jadi sport klinik itu kita nanti akan ada hidroterapi. Jadi semacam kolam gitu untuk terapi, rehabilitasi pasca stroke salah satunya. Nah itu terapi nanti singkat spesifik dijelaskan juga mungkin oleh dokter neurologis. Atau nanti mungkin kita bisa adakan sesi lain. Nah, aku nanti undang deh dokter KFR kita. Spesialis KFR kita itu nanti dia bagus untuk penyintas. Iya. Jadi jalinan silaturahminya sama Siloam Hospital Bogor nggak hanya kali ini aja kok Bapak Ibu. Ya kan? Masih ada waktu-waktu yang lain bisa kita Betul. Nah, seru banget tadi ngobrol bareng dengan Ibu Verika ya mengenai layanan yang ada di Siloam Hospital Bogor dan tentunya juga Brain Center ya yang memang menjadi salah satu layanan unggulannya gitu. Jadi kawan Makjus yang ada di sini, jangan lupa bagi warga Bogor maupun yang di luar juga masih bisa merasakan layanan yang ada di Siloam Hospital Bogor gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, ya kan? Tadi udah ada yang tanya. Sekarang pertanyaan terakhir dari kita. Nah, pesan manajemen nih sebagai manajemen yang hadir di sini mewakili gitu. Apa untuk kawan Makjus, komunitas stroke yang ada di sini? Ya, thank you Kak Jess. Jadi untuk manajemen Siloam Bogor sendiri pastinya kita adalah awareness atau himbauan. Himbauan tentang masyarakat Bogor dan sekitarnya agar lebih aware nih, baik terhadap diri sendiri atau dengan keluarga, sekitar, ring 1, ring 2-nya. Tanda-tanda stroke sendiri itu apa sih? Bifas kan ya, bicara hello apa segala macam. Atau yang pusing berulang, vertigo mungkin, buru-buru deh cek daripada minum paracetamol, dikit-dikit paracetamol yang ada malah kemana-mana gitu sih. Jadi lebih aware tentunya, peduli terhadap diri sendiri, hidup lebih sehat lagi, olahraga yang paling penting jangan lupa. Sebenarnya olahraga itu nggak harus yang macam-macam ke gym. Betul. Kita jalan kaki aja tuh, ini kan bagus banget ya areanya hijau-hijau. Jadi jalan kaki 10 menit sehari tapi konsisten. Gitu, itu aja sih. Sama jangan lupa satu lagi sih sekalian jualan, jangan lupa rutin check up. Oke. Iya. Check up gitu. Dan terima kasih buat kawan Makjus yang hadir hari ini. Dan kita sekarang ini lagi roadshow di mana nih? Tentunya di Bumi Arasi Bogor gitu. Selalu saksikan Kedai Makjus yang akan tayang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Oke. Kedai Makjus. Oke. Kedai Makjus memotivasi, mengedukasi, juga menghibur.